Hai semuanya, welcome back di channel aku, Nisja Werdi. Di video kali ini, aku akan mereview dan juga memberikan tips serta tutorial cara menggunakan kerudung segi 4 berbahan voal dari @makai hijab untuk semua jenis wajah. Jadi, di video kali ini juga, ini berbeda dari sebelumnya dan ini sekaligus memenuhi request dari kalian. Jadi, aku akan datangkan teman-teman aku juga saudara-saudara aku yang mempunyai bentuk wajah yang mungkin sama dengan kalian. Jadi, nanti akan ada 3 model. Yang pertama untuk bentuk wajah bulat, akan diwakili oleh aku. Terus bentuk wajah lonjong, oval, tirus, segitiga terbalik dan juga love akan diwakili oleh sepupu aku. Dan juga bentuk wajah kotak dan juga rahang yang menonjol itu akan diwakili oleh sahabat aku. Makanya kalian jangan lupa keep on watching, jangan lupa di like dulu videonya dan juga subscribe bagi kalian yang baru. Nah, kerudung yang akan aku review di video kali ini adalah kerudung yang sangat cocok digunakan untuk keseharian kalian. Bisa untuk ke sekolah, bisa untuk ke kampus, ngantor, ataupun untuk jalan-jalan atau hangout. Nah, kerudung ini berbahan voal Gucci Premium. Aku dapetin dari @makai hijab. Linknya udah ada di description box, jadi kalian tinggal klik aja atau kalian langsung search di Instagram @makai hijab. Nah, kerudung voal Gucci Premium ini adalah kerudung berbahan voal yang terbaik di kelasnya. Menurut aku juga nih, ini emang kerudungnya sangat mudah dibentuk. Nah, kalau kalian mau tahu kayak apa nih kerudungnya jika dipakai untuk berbagai jenis wajah, langsung aja aku kasih tips dan tutorialnya. Nah, semuanya, di sini kita akan belajar tips memakai kerudung voal sesuai dengan bentuk wajah kotak. Kebetulan nih udah ada sahabat aku. Perkenalkan. Hai, nama saya Nina. Nina Bobo. Okay. Dia punya wajah kotak tapi ada sedikit bulat dan juga cabi. Pokoknya kalau misalnya kalian punya basic wajah kalian kotak, kalian bisa ngikutin tips-tips ini. Coba ceritain kalau kamu pakai kerudung kotak tuh kayak gimana menurut kamu? Oke, kalau aku pakai kerudung kotak ya, biasanya itu tuh tergantung dari bahannya. Yes, betul banget. Kalau bahan ini kan lemes gitu kan, terus jadinya tuh kayak muncung gini. Nah. Sebenarnya aku pernah nih punya kerudung rada kayak gini, tapi rada kaku lagi sedikit, jadinya tuh kayak lepek gitu, jadi kayak di sininya tuh bulat kayak gini kan. Nah, kayak gini bisa. Tapi ini bahannya tuh dia tuh cenderung lebih mancung gitu, jadinya tuh lagi lebih mancung kan di sini. Terus aku biasanya nutupin pipi kan karena pipinya cabi, jadinya aku pakainya kayak gini, cara kayak gini. Terus ini terserah kalian ya, biasanya kalian tekuk apa enggak di sebelah sini. Kalau kayak gini nekuk kan kayak anak madrasah gitu ya. Biasanya kalau misalnya bahan kayak gini tuh aku biasanya pakai biasa Nggak perlu aja ditekuk kayak ya? gini, iya. Jadi nggak perlu ditekuk. Nah, itu dia tips-tipsnya. Jadi kalau misalkan kalian mempunyai wajah kotak dan kombinasi cabi, rahang menonjol ataupun tummy menonjol, bisa kalian pakai round shape. Round shape itu yang tadi disebutin, ininya nggak muncung, apa ya, kayak lepek gitu. Itu juga sesuai dengan bahan-bahannya sih. Kemudian bisa juga menggunakan ini ya, yang atasnya tegak itu masih masuk buat kalian. Terus kalau misalkan mau ditekuk, kalian tekuknya tuh jangan di atas tulang pipi. Coba kamu kalau di atas tulang pipi kan jadinya kayak apa coba? Mereka tuh yang pengen lihat gitu. Oh, kalau di atas tulang pipi ya. Tekuknya. Berarti di sebelah sini. Nah, iya saya. Ini tuh jadi lebih nge-expose wajah kalian bulat banget kayak gitu loh. Banget. Kayak gini. Yups. Nah, terus tambahan lagi nih, misalkan wajah kalian kotak terus cabi dan juga rahang kalian menonjol. Pokoknya salah satu itu. Nah, kalian pakainya itu dengan pakainya tuh kayak gini. Ya, Beb. Hindari ya, Beb. Pakainya tuh bener banget tadi itu kayak dibawa ke depan gitu buat nutupin cabinya. Contohnya kayak gini. Nah, Tapi tergantung juga karena pernah ada yang wajahnya tuh bulat kayak gini kan, terus pakainya tuh kayak gini. Jadi itu tergantung mukanya aja sih, tergantung tingkat kepedeannya juga. Kadang kan ada yang ngerasa kayak gini aku lebih bagus, kayak gitu, terekspos juga kan pipinya. Tapi kalau aku karena terlalu sejabi ini saya jangan diekspos ya. jadi mending ditutupin deh, jangan diekspos. Terus juga kadang ada juga orang-orang yang nge-expose kayak tulang pipi mereka, terus rahang mereka itu oke-oke aja karena mereka diimbangi dengan make up. Iya. Karena kan mereka kayak ada di shading, di apa lagi tuh Kontur itu sini kan biar bisa tirus lebih kayak gitu. tirus. Nah, itu fungsinya lah. Kalau kita yang pakai make upnya cuma lipstick doang ya, lebih baik menggunakan tips-tips kerudung yang udah disebutin tadi. Coba kalau kamu pakai ini kayak gimana? Kalau aku pakai ini, Yes. biasanya biasa aja kan. Cuma aku kayak gini diatur di sini terus segini kan. Iya, tutupin dikit ya, Beb. Iya. Itu tips
yang paling oke daripada kita dipegang-pegang kayak gini malah nanti tambah rusak, langsung lebih baik ditiup aja. Iya, langsung ditiup. Ini karena bahannya udah bagus sih menurut aku, jadinya ditiup terus langsung tegak kayak gitu. Betul banget. Ini tergantung kalian nyetrikannya juga sih Iya, sebenarnya. Terus ya udah di sini peniti. Mana peniti? Nah, ini saya. Oke. Pentul saya nanti dibilang Pentul. lagi. Iya. Jadi sebenarnya aku tuh nggak biasa pakai pentul ya. Biasanya tuh aku pakai peniti. Iya, yang gede banget tuh. Tapi ternyata pakai jarum pentul juga. Bisa kan? Iya, bisa. Berkat melihat video kamu. Terus kalau model-model kamu biasanya gimana? Biasanya ya yang pertama kan aku cuma kayak ginian Selembangin aja kan, aja ya? cuma diselembangin aja kayak gini. Ini kalau misalnya santai. Terus kalau enggak aku ikat sih model biasanya. ikat ya? Iya, biasanya diikat di belakang kayak gini kayak biasa. Iya, di kayak gini dikit Iya. nih. Biar kasih volume. Karena kalau misalnya nggak kayak gitu tuh jadinya banget kayak gini. terus jadinya aku biasanya Tarik tuh ada banget. ditarik belakang. Terus satu lagi nih tips, biasanya kan nggak semua orang tuh punya leher yang jenjang ya. Iya. Kayak aku aja udah mukanya bulat, terus pipinya nonjol kayak gini tulang pipinya, terus leher aku nggak terlalu jenjang, nggak terlalu panjang. Jadi tipsnya adalah kalian hindarin pakai kerudung yang berlayer-layer di area sini, di area leher atau bahu. Nah kalau kayak gini kan kayak kurang proporsional ya Beb. Kayak gini banget gitu. Nah kalau kalian lebih baik kayak ditarik gitu kayak tadi. Ditarik aja nggak apa-apa karena jadinya tuh lebih simpel gitu loh. Bener. Kayak di situ kayak fresh gitu ya, kayak nggak ada apa-apa kayak gitu. fresh kayak gitu. Di sini aja nggak terlalu yang ribet-ribet gimana kayak gitu kan. Bedain aja kayak yang tadi kayak gini. Sesuai kayak gini banget kan. Kalau kayak gini tuh kak gimana gitu kan. Nah, bener. Terus beda kalau kita tarik aja terus kita ikat belakang. Betul. Nah, seperti ini. Atau misalkan kan, aduh nggak pede sininya terekspos, Iya. itu juga bisa dengan cara yang kayak tadi ditutupin aja. Cuman ya dibikin simple gitu, jangan pundaknya tuh jangan sampai kelihatan ini ya Beb. Iya. Biasanya aku kayak gini aja Nah, sih. diikat. Iya, diikat. Jadi kayak gini kan. Terus diikat. Kayak bikin hasduk rambut Iya. kayak yang dulu ya Beb. Iya. Kalian Kalian 2 kali aja gitu. Iya, ikat 2 kali. Nah, segini aja cukup kan? Kayak gini aja, terus kayak gini Beb. Oke. Lalu kan bisa kayak gini tuh kadang. Iya. Biasanya kayak gini juga, kalau enggak nah, yang kayak gini. Ini kayak bikin hasduk yang dulu Iya. gitu ya Beb. Ini enggak rapi, Cin. Enggak apa-apa. Ininya kayak gini kalau misalnya kalian nggak pengen terlalu ke expose dadanya, tapi gimana ya, pengen terlihat stylish, terus sederhana. Ini sederhana loh kayak gini doang. Nggak perlu banyak pentul ya, Iya, cuma nggak satu perlu aja banyak di sini. pentul. Begitu, sudah jelas kah buat kalian memiliki wajah kotak, rahang menonjol juga cabi? Pokoknya kalau misalnya kalian punya basic wajah kotak, pakai tips-tips yang udah disebutin sama Nina tadi. Oke, ada lagi tambahan? Udah kayaknya udah cukup. Ya, cukup. Bye-bye. Bye bye. Jadi kalian langsung aja siapkan kerudung segi 4 yang akan kalian pakai, terus dilipat jadi segitiga. Dan cara pakainya yang udah aku sebutkan di video-video sebelumnya adalah ini awalnya aku jadiin kakinya sama panjang, terus aku udah pakai ciput di sini. Di sini aku tarik aja nih. Aku pertama bikin kayak gini, bikin kayak round shape, terus aku tarik kayak gini. Nah, jangan lupa kedua sisi ini yang sedang aku pegang tuh jangan ditarik ke belakang kayak gini. Karena itu akan lebih mengekspos bagian pipi dan juga tulang pipi yang cabi dan juga menonjol. Terus, alangkah lebih baiknya, ini yang sedang aku pegang tuh rada ditarik ke depan kayak gini buat menutupi sebagian area pipi dan juga tulang pipi. Terus cara merapikannya tinggal ditip aja gini. Ketimbang dipegang-pegang kayak gini, jadi tambah nggak rapi, mendingan langsung ditiup kayak gini. Nah, setelah itu tinggal dipeniti di bawah dagu. Atau kalian juga bisa pakai pentul, terserah kalian senyamannya kalian. Nah, seperti ini. Terus kedua sisinya akan aku ikat ke belakang seperti ini. Dan aku bikin daerah bahu aku tuh kayak lebih clean gitu. Nah, lebih simpel seperti ini. Nah, untuk kalian pemilik wajah bulat, pipi cabi dan juga tulang pipi yang menonjol, misalkan kalian kepengen pakai kerudung itu dengan cara dilipat terlebih dahulu di sisi kanan dan sisi kirinya, kalian boleh banget dong. Nah, caranya adalah yang perlu diperhatikan, kalian nekuknya tuh atau melipatnya jangan di atas tulang pipi seperti ini.
itu malah akan jauh lebih mengekspos bagian tulang pipi kalian yang menonjol ataupun pipi kalian yang chubby. Nah, solusinya adalah kalian tarik dulu nih kayak gini, terus bawa rada ke depan, terus kalian kunci nih di bagian sini. Nah, setelah itu baru kalian lipat. Lipatnya pun jangan terlalu tebal dan ke belakang kayak gini, melainkan kalian lipat sedikit aja. Nah, seperti ini. Terus tinggal dipeniti di bawah dagu. Nah, seperti ini hasilnya. Tapi aku lebih merekomendasikan menggunakan kerudung segi 4 ini tanpa menggunakan atau tanpa dilipat terlebih dahulu di sisi kanan atau sisi kirinya. Jadi dibikin kayak gini aja. Nah, terus nih aku lebih nyaman menggunakan kerudung voal ini tanpa menggunakan ciput karena dia akan lebih menyatu lagi dengan bentuk wajah aku. Kalaupun aku menggunakan ciput, aku pakainya tuh kayak ke belakang banget, kayak untuk mengunci biar rambut aku tuh nggak kemana-mana gitu. Kayak sekarang ini kan aku pakai ciputnya nggak terlalu kelihatan kan, karena emang aku ke belakangin banget. Terus satu tips lagi buat kalian yang mempunyai wajah bulat dan juga pipi cabi dengan tulang pipi yang menonjol, kalian kepengen pakai hijab segi 4 dengan basic kayak kerudungnya Nisa Sabian, dimana kita akan lipat kerudungnya terus penitinya di samping sini. Tipsnya adalah, yang pertama kalian tentukan dulu di sisi kanan atau sisi kiri yang akan dilipat. Kalau aku akan pilih sisi kiri, terus aku nggak bawa ke belakang kayak gini, tapi aku bawa ke depan. Kalian fokus ke tangan yang ini, nggak bawa ke sini, tapi bawanya ke depan ke sini. Nah, udah kayak gini, dikunci, terus baru kita lipat sedikit aja. Setelah itu kita bawa ke sisi seberangnya. Nah, bawanya pun kalian jangan terlalu ke belakang kayak gini, karena pipi yang satunya udah proporsional, tapi pipi yang sebelah kanan sini akan terlihat lebih chubby. Nah, makanya di bawahnya tuh rada ke depan gini. Nah, menutupi bagian pipi. Terus dipentul. Setelah itu, tinggal sisi yang satunya lagi. Terus kalau misalkan kalian pemilik wajah bulat seperti aku ini, jangan sekali-kalinya kalian berani menggunakan Nisa Sabian kayak gini aja, cuma dipentul bagian dalamnya aja, terus bagian luar di kayak giniin. Pipi kalian akan terlihat nggak imbang, yang satu tirus, yang satu kelihatan chubby banget. Jadi dipeniti juga nih yang layer yang di atas ini, terus dibentul dari dalam biar kelihatan rapi. Terus aku mau kreasi ini dari basic Sabian ini, aku akan jadiin model yang lebih fresh lagi. Jadi sisi yang ini yang di atas akan aku lempar ke belakang, terus sisi yang sisaan tadi nih yang kecil aku juga lempar ke belakang, terus diikat nih keduanya. Nah, udah selesai. Nah, sekarang ini adalah tips pemakaian hijab segi 4 berbahan voal dari @makai hijab berdasarkan bentuk wajah oval, tirus, lonjong, segitiga terbalik ataupun heart. Karena bentuk wajah yang udah aku sebutin tadi itu mereka mempunyai tips yang sama satu sama lainnya. Jadi di sini udah aku datangin sepupu aku, dia namanya Vita. Say hey. Hai. Nah, dia masih anak-anak banget karena masih sekolah dan dia kebetulan mempunyai wajah yang cukup proporsional, dia lonjong gitu dan tirus ya, oval, tirus gitu. Dan kalau aku kan di sini bulat banget di bagian pipinya, dia tuh kayak lurus langsung ke sini, nah gitu. Dia kayak berbadan oval, terus ada segitiga gitu dan juga tirus tentunya. Nah di sini dia akan tampilin dulu atau dia akan peragain, contohin gimana dia pakai kerudung voal dari @makai hijab ini. Kalau kerudung sehari-hari biasanya pakainya simple, kan masih anak sekolah ya. Yes. Biasanya kayak gini, peniti satu, terus diselempangin ke sini. Udah gitu aja. Udah ya. Terus pakainya kayak gini udah. Iya. Jadi bener banget nih cara pemakaian kerudung untuk wajah-wajah yang udah aku sebutin tadi. Dia boleh menggunakan cara seperti ini. Dia ini ditekan dulu dikit, kemudian ini nggak dilipat sama sekali, it's okay, karena emang untuk bentuk wajah lonjong, oval, tirus, segitiga terbalik ataupun heart atau love bisa menggunakan semua model. Yang pertama itu tidak dilipat sama sekali. Nah kayak gini. Kayak terus ininya ditegakin. Yang kedua bisa dilipat nggak? Nggak biasa dilipat sih. Dilipat sini. Bisa nggak? Jarang ya? Iya, jarang. Kita lihat aja nih, dengan cara dilipat seperti ini, dia masih masuk-masuk aja, masih sama kayak yang tadi. Terus aku sering banget lihat dia tuh pakai kerudung dengan cara di ke belakang gini loh, sering ya? Oh iya. Nah, kayak kalau kita pemilik wajah bulat, cabi dan juga rahang yang menonjol, pasti akan dibawa ke depan dikit, kayak gini. Yang kayak pertama tadi.
Tapi kalau dia karena rahangnya tuh kecil dan juga tirus, jadi dia untuk expose bagian sini, bagian pipi itu oke-oke aja, dan dia sering lakukan kayak gini ya. Coba. Iya. Itu nggak apa-apa karena emang pipinya kecil, rahangnya kecil, dan kalau misalnya mau expose juga itu nggak bakal kelihatan aneh wajahnya gitu. Terus saya model kayak gini biasanya diapain? Biasanya cuma diikat kayak gini aja. Biasanya kalau selain diselempangin itu cuma diikat kayak gini oleh anak sekolah. Bener. Kayak ngikat biasa, ngikat Iya. plastik ya. Nah, ada kayak gitu. Terus bisa pakai ciput nggak? Biasanya enggak. Jarang ya? Iya. Nah, yang udah aku sebutin tadi juga, kerudung voile ini juga aman kalau dipakai dengan tidak menggunakan ciput. Malah aku lebih nyaman ketika pakai kerudung voile ini nggak pakai ciput, karena kalau pakai ciput, apalagi ciputnya yang bahan kaos, itu kayak akan tarik-tarikan gitu. Terus jatuhnya kurang rapi. Seperti itu. Nah, kalau misalkan bentuk wajah seperti kalian yang udah aku sebutkan tadi pengen pakai ciput, juga bebas pakai ciputnya. Mau yang kayak gini, sesuaikan dengan proporsi wajah dan juga dahi. Kalau misalkan dahinya terlalu lebar kayak aku, pastinya rada liatin sedikit ciputnya. Kalau dahinya sempit, maksimalkan ruang di dahi, bisa dibelakangin dikit, tapi asal jangan kelihatan anak rambut sininya gitu. Nah, ini contoh pemakaian hijab voile dari @makahijab tanpa menggunakan ciput. Kalian bisa lihat sendiri kan setelah dipakai itu kayak apa. Dan menurut aku emang kalau nggak pakai ciput itu lebih rapi. Kalaupun kalian mau pakai ciput, ciputnya ada di belakangin untuk menjaga rambut-rambutnya itu nggak pada ke depan aja gitu. Biar kelihatannya tuh rapi kayak gini. Enak dibentuk nggak? Iya, enak. Kalau nggak pakai ciput enak. Nah, kan. Terus kerudung-kerudung bahan kayak gini juga cocok digunakan untuk anak sekolah. Nih kamu misalnya mau sekolah bisa pakai kerudung kayak gini, karena kerudung bahan voile ini kayak seri premium dari bahan Paris. Jadi itu dia tips pemakaian hijab voile segi 4 berdasarkan bentuk wajah oval, lonjong, tirus, segitiga terbalik, dan juga love. Nah, jadi itu dia tips dan tutorial menggunakan kerudung berbahan voile Gucci Premium untuk semua bentuk wajah. Terima kasih bagi yang sudah nonton, semoga video ini bermanfaat dan kalian dapat mempraktekkan di rumah. Kalau kalian ada request untuk next video atau mau komen tentang video ini, silahkan tulis di kolom komentar atau langsung aja DM di Instagram aku @niasiscawrd. Terima kasih sudah nonton, kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!